selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kita di hari ini. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam sapaan pagi ini. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita di bawah judul perikop Mimpi Nebukadnezar. Mari kita baca bersama-sama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja kekala hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepada aku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel.
Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan yang menarik di sini adalah bahwa Raja Nebukadnezar bukan sebatas meminta makna daripada mimpi itu, tetapi ia meminta agar para ahli-ahli sihir, orang Kasdim, ahli nujum yang saat itu berada di Istana Babel menceritakan juga isi mimpi. Ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang menarik. Nebukadnezar bermimpi dan dia mencari ahli sihir, ahli nujum, dia mencari orang-orang pintar, dia mencari orang-orang Kasdim. Lalu kemudian dia meminta untuk diceritakan mimpinya dan maknanya. Tetapi realitas yang terjadi adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang itu tidak tahu isi daripada mimpi daripada Nebukadnezar. Bagaimana mungkin mereka akan bercerita tentang maknanya sementara isi mimpinya saja mereka tidak tahu? Nebukadnezar cukup cerdik, karena bisa saja dia katakan, engkau membodoh-bodohi aku tentang maknanya, sehingga ia katakan, ceritakanlah dulu isi mimpi itu. Lalu kemudian orang-orang ahli sihir, ahli nujum, orang-orang Kasdim itu pun menyerah, sehingga mereka pada akhirnya dibinasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan Daniel. Ketika Daniel mendengar bahwa orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel yang tidak dapat menceritakan isi mimpi dan makna daripada mimpi Nebukadnezar, maka mereka juga akan dibinasakan. Maka setelah Daniel mendengar hal itu, dia menghadap raja dan meminta waktu agar ia diberikan waktu untuk mencari tahu isi dan makna daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Yang menarik di sini adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian bacaan ini ditutup dengan sebuah kalimat yang manis sekali dalam ayatnya yang ke-18. Dikatakan di sana, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Daniel bertemu dengan Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dan mereka bersama-sama memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit agar disingkapkan rahasia mimpi dan makna mimpi dari Nebukadnezar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari perhatikan dua hal yang berbeda. Yang satu, Raja Nebukadnezar untuk mengetahui makna mimpi itu, dia bertanya kepada para ahli sihir, orang-orang bijaksana di Istana Babel, orang-orang Kasdim. Sementara Misael, Hananya, dan Azaria bersama dengan Daniel, mereka meminta dan memohon petunjuk, meminta kasih sayang kepada Allah semesta langit agar disingkapkan isi daripada mimpi itu dan makna daripada mimpi itu. Bapak, Ibu, ini sesuatu yang sangat berbeda dan sampai hari ini bisa saja masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita berpikir tentang suatu hal, mungkin kita bermimpi juga, mungkin kita sedang membangun satu rencana masa depan, lalu kemudian kita sedang membangun satu usaha, lalu kemudian supaya kita berhasil, kita mencari orang pintar yang hari ini dikenal dengan bahasan paranormal, yang dahulu dikenal dengan ahli sihir, ahli nujum, para dukun, sekarang lebih ngetop lagi bahasanya paranormal, orang pintar. Ada banyak juga orang yang datang ke sana, lalu mereka bertanya, apa arti mimpi saya? Lalu mereka bertanya, bagaimana supaya usaha saya sukses? Bagaimana supaya pekerjaan saya sukses? Bagaimana supaya anak-anak saya dapat diterima dalam pekerjaan? Bagaimana masa depan saya? Mereka mencari orang pintar, mereka mencari dukun-dukun modern saat ini, dan mereka bertanya di sana. Itu realitas, itu kenyataan yang terjadi, dan bisa jadi sampai hari ini itu masih terjadi. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau fokus kepada hal ini yang masih saja terjadi sampai hari ini.
Lalu kalau hari ini masih saja ada manusia atau di antara kita yang masih bersikap mencari peruntungannya dengan bertanya dengan paranormal, ahli sihir, ahli nujum, dukun, agar usahanya sukses, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara. Saya ingin membaca Imamat pasal 9 ayat 31. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-31. Imamat pasal 19 ayat 31 dikatakan demikian. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ajarkan kepada kita, jangan engkau mencari para peramal, paranormal, engkau mencari arwah-arwah, lalu kemudian bertanya di sana. Firman Tuhan jelas menegaskan kepada kita, itu merupakan perbuatan yang najis di hadapan Allah. Oleh sebab itu jangan pernah, kalau engkau orang percaya, engkau pengikut Kristus, engkau meninggikan Allah di dalam iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu berkorban dan menebus engkau sehingga engkau layak untuk diselamatkan, engkau layak untuk menerima anugerah kasih sayangnya. Jangan berikan dirimu dalam kuasa-kuasa kegelapan. Tinggalkan itu semua. Kebiasaan dengan paranormal, kebiasaan dengan dukun, bahkan kebiasaan memelihara hari-hari baik. Hari ini baik, hari itu tidak baik. Cari hari baiknya, yang mana yang harus dilakukan, kapan kegiatan yang dilakukan, cari hari baik. Jangan percaya dengan hal-hal itu. Jangan percaya dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyatakan kalau menyapu tengah malam itu menolak berkat. Berkat itu bukan di tangan sapu. Bukan di tangan sapu tengah malam, bukan. Berkat itu bersumber daripada Allah. Ingat itu baik-baik. Jangan percaya dengan hal-hal yang tahyul. Firman Tuhan katakan jangan kau percaya dengan dongeng nenek-nenek tua yang dikatakan itu kebiasaan-kebiasaan yang mencampur adukan agama dengan kepercayaan. Jangan. Allah katakan najis. Bahkan lebih jauh lagi saya ingin mengajak kita melihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan demikian. Yesaya 8 ayat 19 dikatakan demikian. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Itu dia. Coba perhatikan itu, kalau paranormal, para dukun selalu kan komat kamit mulutnya. Lalu kemudian minta tolong pada arwah-arwah untuk menunjukkan. Sekali lagi firman Tuhan katakan jangan. Lalu dia katakan maka jawablah. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Itu dia. Sekali lagi, Bapak Ibu, sama dengan Daniel. Mereka tidak meminta petunjuk dari arwah-arwah. Mereka tidak meminta petunjuk dari dukun-dukun, tidak. Tetapi bersama. Tuhan katakan di sini, Hananya, Misael dan Azaria bersama dengan Daniel, mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit untuk menyingkapkan rahasia. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun itu yang kau ingin ketahui untuk menyingkapkan sebuah rahasia, makna kehidupanmu, perjalananmu ke masa depan, apakah pribadimu, keluargamu, sekali lagi, jangan pernah engkau pergi kepada paranormal atau orang-orang pintar yang mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan. Datanglah kepada Allah, hanya kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lipat tanganmu dan berdoa memohon kepadanya. Mari Tuhan tunjukkan rancanganmu. Mari Tuhan tunjukkan rahasiamu. Kehendakmu, nyatakan itu dalam hidup.
itu iman kita sebagai orang percaya. Dan itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup ini. Pegang teguh itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi dengan ajaran-ajaran dunia ini, yang masih percaya memegang hari baik dan hari yang tidak baik, masih percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Tinggalkan semua itu. Tidak ada itu bagi kita orang percaya. Serahkan dirimu seutuhnya, pribadimu dan keluargamu, hanya kepada Allah. Yakin dan percaya bersama dengan Allah dalam tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang hadir di dalam hatimu, memenuhi hati dan pikiranmu, menjadikan engkau orang yang berhikmat, memampukanmu untuk memutuskan segala sesuatu berdasarkan pada hikmat yang berasal dari Allah, bersumber pada kehendak Allah. Oh, itu dia. Jauh lebih kuat, jauh lebih hebat ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kau akan jalani hari ini, mari jalani dalam kekuatan yang berasal dari Allah, dalam hikmat yang berasal dari Allah, mulai dengan lipat tanganmu dan mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saya yakin dan percaya engkau diberkati. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, rumah tanggamu dan keluargamu diberkati. Pekerjaan dan pelayananmu membuahkan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala godaan, cobaan, mara bahaya, kuasa kegelapan. Biarlah kuasa Tuhan yang bersama dengan kami, melindungi keluarga kami, menjaga kami dari hari lepas hari, menuntun kami ke masa depan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah dan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat mereka semua Tuhan, biarlah mereka semua disembuhkan dan dipulihkan. Secara khusus hamba berdoa buat Bapak Maka Giansar yang pagi hari sebentar ini akan menjalankan operasi. Hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bersama dengan dia, memulihkan dia dan mendatangkan kesembuhan. Hamba berdoa juga untuk semua jemaat-Mu, bahkan semua mereka yang mendengarkan firman dalam saluran sapaan pagi. Tuhan berkati setiap pribadi, Tuhan berkati setiap keluarga. Cukup-cukupkan berkat mereka semua Tuhan, berbuahlah mereka dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga untuk opa, oma, para lansia, jaga pelihara mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati dan pikiran, iman percaya mereka. Kami akan memulai aktivitas hidup kami di hari ini, dan kami mau melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi.